Sehat. Alhamdulillah ya, bagus lah ya, syukurlah ya. Kalau gitu mungkin sebelum kita mulai nih, teman-teman sini ada yang mau mimpin doa dulu nggak? Kemarin udah, ya boleh Priscilia, dipimpin doanya dulu. Bisa. Mungkin doa kok nggak bisa ini. Siapa ada? Izin minum ya. Oh iya. Kalau gitu Mister aja yang mimpin ya. Udah kalau buat sebelum memulai ekstra hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan ya. Ya, berdoa cukup. Oke, jadi hari ini teman-teman ya kita bakal lanjutin yang minggu lalu. Masih inget nggak minggu lalu kita belajar apa? Masangin Masang apa? sesuatu. Masang sesuatu. Ya, masang itu ya, kemarin kita udah belajar tuh teman-teman, kita masang listrik gimana cara nyalain lampu kan pakai Arduino ya. Udah pada bisa kemarin? Ada yang masih belum bisa nggak? Belum punya. Apa? Gimana? Punya. Belum punya. Oh, belum sampai paketnya, punya Priscilia. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gimana? Nah, ini paketnya udah datang, jadi ngapain? Oke, sip. Kalau udah datang bisa nih dibongkar, di unboxing ya. Terus habis itu dilihat dulu aja. Ya gimana, Igas? Ya. Kemarin Igas itu tak copot apa itu ininya. Kabel-kabelnya. Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Hari ini kita bikin baru. Oh ya. Ini gimana, Felix? Ini gimana? Nah, ini nih. Jadi kalau teman-teman yang baru dapat paketnya ya, teman-teman nanti di dalam paketnya bisa lihat di layarnya Mister ya. Ini nanti bakal dapat namanya Arduino teman-teman yang warna biru nih, ya warna biru gede kotak gitu ya. Nah, itu kemarin inget nggak Arduino itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Betul, otaknya robot ya. Jadi kalau teman-teman otaknya di kepala tuh bulat, nah kalau di robot itu sebenarnya cuma kotak kayak gini teman-teman. Jadi nanti semuanya kita bakal ngasih si otak robot ini gimana caranya biar dia pinter. Nah, jadi disiapin yang bagian biru ini, Arduino-nya ini, terus kemudian teman-teman siapin juga yang ada kotak bolong-bolong nih, yang warna putih. Nah, terus habis itu kabelnya teman-teman disobek aja, nggak apa-apa. Nah, siapin paling nggak 3 kabel, 4 kabel lah. Kabel yang apa tuh? Yang kabel ada besinya ujungnya. Terus ada lampu juga kan, lampu LED sama resistor. Nah, itu nanti disiapin ya, kita bakal simulasi. Oke, kalau gitu Mister share screen ya. Oke. Ini gimana? Gimana? Masih ada yang pertanyaan? Arduino-nya kayak ada beda-beda sedikit lah. Gimana? Arduino-nya beda sedikit. Beda sedikit, iya nggak apa-apa. Emang kalau punya teman-teman ininya kecil ya? Apa tuh kotak yang tengahnya kecil kan? Yang hitamnya nggak apa-apa. Emang tapi sama kok nanti fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Ya gimana Elia? Kalau punya kakak itu kok minusnya itu kok di tengah di sini kan punyanya saya minus kan di pinggir. Nah tapi punya kakak itu kan di tengah toh. Oh iya. Kepala itu kepala itu pengaruh itu terpengaruh nggak ya? Oke, jadi kalau misalkan masih bingung ya, nah itu ada di Tinkercad ya teman-teman ya. Tinkercad kan teman-teman bisa buka di Tinkercad. Sorry, bentar ya. Saya bukain Tinkercad-nya. Nah, ini ya, tuh breadboard-nya kan urutannya beda ya sama yang Master pasang ya? Iya. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi selama kalau misalkan masangnya kayak kemarin udah disampaikan Mr. Badri ya. Jadi kalau misalkan angkanya sama, angka 1, nah ini teman-teman itu berarti dia nyambung nih dari ujung huruf F sampai J ini nyambung semua nih. Dari atas sampai bawah. Nomor 2 nih juga dari atas sampai bawah nyambung. Nah, kalau misalkan dari 1 sama 2, nyambung nggak kira-kira? Nggak ya. Jadi yang nomor 1 sama 2 nggak nyambung, teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting nanti bagian kaki positif sama kaki negatifnya lampu LED ini nggak nyambung. Jadi nggak dalam satu jalur ya.
Itu nggak masalah. Jadi nggak pengaruh kok Elia, Kak. aman-aman. Ya, gimana Felix? Nanti sekarang aku nyontohnya yang di screen atau apa? Nah, ya, nanti nyontoh di screen dulu aja. Sekarang. Nanti ya, kita bakal bahas sedikit teorinya dulu nih, teman-teman. Nah, jadi kemarin teman-teman udah belajar ya. Ya, gimana? Itu punyanya Ikas kayak ujungnya gini rada bengkok gitu, nggak tahu kenapa. Oh iya, bengkok ya? Itu nggak apa-apa apa gimana? Nggak apa-apa. Selama dia masih nyambung sama kabelnya, nggak masalah, Igas. Kalau misalkan mau ganti kabel juga nggak apa-apa kok. Kan ada banyak tuh ya kabelnya ya. Satu renteng kan. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Udah aman? Oke kalau gitu. Nah, di sini teman-teman ya, kita sekarang hari ini bakal lanjutin tentang coding block. Nah, kemarin teman-teman masih inget nggak coding itu apa? Ada inget nggak? Coding. Ada perintah-perintahnya. Aturannya. Betul, biar robotnya pinter, aturan penulisan. Nah, jadi kemarin ingat ya, jadi robotnya itu sebenarnya robot yang kita ketahui itu nggak pinter teman-teman ya. Terus habis itu karena kita program, kita kasih coding, nah akhirnya dia jadi pinter nih, bisa jadi Iron Man dan sejenisnya. Nah, di dalam pemrograman Arduino itu, tadi kan Igas bilang ya sama Jayden ya udah pakai Arduino IDE gitu kan. Nah, jadi di dalam pemrograman dalam robot itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama tuh yang kiri nih, yang teks. Nah, jadi kalau kemarin teman-teman pakai namanya aplikasi Arduino IDE, itu teman-teman ngodingnya pakai teks. Yang kalau teman-teman pernah lihat hacker-hacker gitu nggak? Ya. Nah, tahu kan itu ketik-ketik komputer ketik. Wah, itu namanya pemrograman pakai teks ya teman-teman ya. Nah, itu memang harus belajar dasar-dasarnya itu. Sebenarnya artinya apa, terus cara ngetiknya gimana. Nah, itu ada teorinya. Nanti teman-teman bakal belajar lebih lanjut mungkin kalau misalkan memperdalam tentang pemrograman ya. Nah, tapi hari ini kita bakal belajar tentang blok nih teman-teman. Seperti namanya blok. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana tuh? Oh, itu. Blocking. Nah, jadi blok itu kan Lego. Coding menggunakan kayak Lego ya, disusun-susun gitu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini di kiri udah ada perintahnya. Kemudian teman-teman tinggal naruh aja, tinggal taruh di drag and drop aja, nanti bakal bisa apa tuh namanya? Bakal jadi program tersendiri yang nanti sesuai dengan teman-teman. Nah, teman-teman di sini aplikasinya, softwarenya itu namanya pakai M-Block teman-teman. Kemarin udah share ya di grup ya. Ada yang udah download siapa aja? Enggak. Ada yang udah download? Belum. Baru aja udah Gitu download. Baru aja ya, Pandit, Elia tadi, Jaden udah ya. Oke, sip. Nah, kalau yang belum download gak apa-apa, nanti teman-teman kita bakal belajar pakai simulasinya di Tinkercad ya. Nanti di Tinkercad juga ada nih di bagian code, di bagian kode. Teman-teman bisa simulasi di sini juga. Jadi teman-teman yang hari ini belum download M-Block, teman-teman bisa buka Tinkercad-nya ya. Tinkercad-nya dibuka. Oke. Gimana Gio? M-Block di komputer atau di HP? M-Block-nya di komputer apa di HP? Jadi kan karena kita mau nyambungin Arduino ini dicolokin ke komputer, jadi kita pakai komputer ya, Gio kalau bisa. Pak. Ya gimana? Itu kan nanti kan kayak gini dicolokin ke itu kan komputer. Tapi ya, komputernya Igas apa itu colokannya kecil gini. Lubangnya. Colokannya kecil ya? Oh iya. Nggak ada yang USB yang lebih gede, Igas? Komputernya, yang dicolokkan di komputernya? Kayaknya nggak ada. Itu berarti perlu beli alat khususnya ya. Jadi yang buat konektornya buat yang USB. Yaudah nggak apa-apa Igas kalau gitu. Igas hari ini pakai ini dulu aja, pakai Tinkercad ya. Dibuka dulu Tinkercad-nya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan nggak teman-teman? Pemrograman bloknya. Nah, jadi gimana Felix? Ini tuh di breadboard bahannya itu kuning-kuning itu apa? Oh iya, kuning-kuning belakang ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya double tip ya. Tahu double tip ya kan? Jadi kalau teman-teman kletek itu nanti bakal lengket. Nah, itu nggak usah dicopot dulu aja. Jadi karena kita belum pengen nempelin di robotnya, jadi
Udah biarin aja, nggak usah dicopot ya. Oke. Oke, sip. Kita lanjut ya. Jadi cara coding ada dua ya teman-teman. Yang pertama diketik nih pakai teks gitu kan. Nah yang kanan tuh pakai blok. Jadi kita tinggal drag and drop aja kayak Lego. Tinggal disusun-susun aja nanti kan bisa gerak. Nah terus di blok ini setiap perintah atau coding ini udah ada di dalam setiap blok tertentu. Jadi kalau teman-teman buka M bloknya, nah di bagian sini kanan ini ada tulisan nih, ada pin, ada serial port, data, sensor dan jenisnya. Ini teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, Enggak ya? Enggak terlalu. perannya apa? Nah, jadi perintahnya banyak nih. Ada tulisannya kan, ada kalau teman-teman lihat di bagian pin, nanti ada tulisan apa tuh digital write atau nah di sini nih ya, teman-teman Mister tunjukin di bagian M block ya. Nah, kalau teman-teman lihat di M block, di bagian kiri ini ada tulisan pin ya. Ada pin. Nah, ini kemudian ini ada tulisan read analog, read pulse, set digital. Ah, teman-teman sini familiar sama bahasa Inggris nggak? Jago-jago kan bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai M block, di sini teman-teman bisa milih bahasa nih. Mungkin yang bisa bahasa Cina, pakai bahasa Cina bisa. Mau yang pakai bahasa Arab boleh. Mau pakai bahasa Indonesia pun ada nih. Bahasa Indonesia di sini nanti teman-teman bisa membaca pin digital, membaca pin analog. Nah, tapi misal lebih suka yang bahasa Inggris nih. Jadi lebih gampang dipahamin ya. Nah, di sini ada berbagai fungsi nih teman-teman. Ada buat set digital pin. Nah, ini buat nyalain lampu nih, buat nyalain lampu. Nah, nanti kita bakal belajar. Jangan khawatir ya. Jadi teman-teman di sini kita bakal belajar. Mister, Ya, gimana? kenapa aku nggak ada lampu LED-nya ya? Lampu LED. Nah, betul. Nah, jadi kalau teman-teman baru buka M Block di sini ya. Maksudnya di M Block-nya ya, Minggu ya? Di sini. Oh, di situnya. Oh, ya ya. Lampu LED. Kemarin nggak ikut. Oh, gitu. Jadi Minggu di bagian paketnya ada kayak gini nggak? Ada apa tuh yang lampu LED dicari di paketnya ada nggak? Yang kayak gini nih? Nggak ada. Masa nggak ada? Nggak dapet. Coba nanti kalau misalkan kelengkapannya difotoin aja ya. Kalau ada yang kurang nanti dilaporin ya Minggu ya. Oke. Nanti kalau ada kurangnya nanti bisa dikirimin menyusul. Kalau udah teman-teman yang lain ada ya lampu LED ini? Lampu LED sama resistor ada kan? Yang lain? Kalau ada nanti bisa langsung dicoba ya. Oke. Nah, jadi di sini nih fungsinya lain-lain nih teman-teman. Ada sensor. Nah, kira-kira kalau sensor ini buat apa? Ada yang tahu nggak? Sensor itu buat nanti mendeteksi apa yang kayak di depannya atau di apanya gitu. Kayak mata. Betul, Jaden ya. Kayak mata Sensor ya. suara kan juga ada. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di Tinkercad kan sini ada banyak sensor ya. Ada sensor nih yang kayak mata nih kan. Nih, sensor apa namanya? Ada yang tahu nggak? Sensor Itu ultrasonic distance sensor. Betul, ultrasonic distance sensor ya. Jadi Itu namanya. seperti namanya. Oh iya ya, ada namanya ya. Ada tulisannya ya. Itu juga. Nah, bener ya. Jadi ini kayak mata ini nanti teman-teman bakal ngelihat bagaimana cara membaca sensornya. Nah, di bagian sensor sini nanti teman-teman bakal ada nih tulisan read ultrasonic sensor kan. Jadi setiap kotak-kotak ini teman-teman tinggal tarik aja, ditarik ke kanan. Nah, terus nanti ada fungsinya. Cara nariknya gimana? Nah, nanti kita bakal belajar ya, teman-teman jangan khawatir. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian kalau teman-teman tadi jangan lupa ya, minggu depan kalau misalkan udah punya paketnya di-download ya M Block-nya, jadi kita bisa langsung coba di rangkaiannya. Kalau belum nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bakal belajar pertama nih teman-teman. Kita bakal belajar cara menyalakan lampu LED pakai program. Kalau kemarin kita udah belajar cara nyalain lampu LED pakai apa teman-teman? Disambungin kemana? Disambungin. 5V. 5V betul ya. 5V itu berarti kayak apa? Ada yang tahu nggak ibaratnya? Kayak baterai ya jadinya ya. Jadi teman-teman cuman kayak nyambungin lampu ke baterai doang, kan nggak diprogram itu kan. Nah, sekarang kita bakal program nih teman-teman. Nah, teman-teman sekarang punya Arduino kan? Sekarang dilihat Arduino-nya yang nggak punya, yang masih nunggu paketnya atau yang nggak punya M Block, teman-teman buka di Tinkercad ya. Di Tinkercad sini nih. Apa tuh? Arduino. Cari Arduino di bagian kanan sini. Arduino. Ini aku masih loading. Oh, masih loading ya? Apa-apa. Tunggu aja. Ini Arduino. Kata orang kan sabar pangkal kaya ya. Iya nggak sih? Ya, jadi
teman-teman, di sini Arduino-nya disiapin ya, Arduino-nya. Nah, kemudian Arduino-nya di sini. Nah, teman-teman inget gak yang di sini namanya ya udah langsung keluar. Namanya pin ya, namanya pin ya. Iya. Nah, teman-teman kalau misalkan Mister bilang pin nomor 13, berarti yang mana? Yang atas. Yang atas ya, bener ya? Oke. Nah, ini nih, yang ini kan. Kalau pin A0, berarti yang mana? Nah, yang bawah. Yang bawah ini ya. Udah ya. Nah, pin GND atau ground, yang mana? Atas. Yang atas di bawah atau yang di atas juga ada. beda nggak kira-kira yang atas sama yang bawah? Beda. Beda. Bedanya apa? Beda tempatnya. Bener, beda tempatnya doang ya, atas sama bawah. Jadi sebenarnya sama ya teman-teman. Nanti teman-teman mau nyambungin yang atas atau yang bawah, jadi sama aja. Nggak masalah. Jadi pin sesuai nomornya ya, sesuai ada tulisannya kan angkanya. Nah, sekarang teman-teman kita bakal belajar cara menyambungkan di breadboard. Nah, sekarang teman-teman buka breadboardnya atau Tinkercad-nya. Nah, teman-teman punya kabel. Nah, di sini disambungin ya. Jadi sambunginnya sama seperti di gambar aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman di sini ada pin 13, ada GND kalau yang di Arduino. Nah, pin 13 sambungin ke yang positif. Nih, tanda positif nih. Oke. Teman-teman yang pin 3 ya gimana? Felix? Ini buka Tinkercad atau mencoba beneran gini? Boleh kalau Felix sudah download M-Block belum? M-Block Belum ya? apa? Belum. Beda. Kalau belum berarti buka di Tinkercad aja nggak apa-apa. Atau Felix kalau misalkan pengen penasaran sama breadboardnya boleh dibuka breadboardnya juga sekalian belajar. Nah kalau misalkan teman-teman buka di Tinkercad kayak gini ya. Jadi di Tinkercad teman-teman sambungin kabel dari pin 13 ke yang positif. Kayak di sini ya, kayak Mister yang apa tuh di kamera Mister nih. Jadi pin 13 sambungin ke yang positif. Iya, tadi nggak tahu laptopnya error sebentar. Oh iya ya, nggak apa-apa. Jadi tapi itu ya ada breadboardnya ya, breadboard sama Arduino ya. Punya Nah bisa tuh dicoba langsung di breadboard sama Arduino-nya. apa? Yang ini nih gambar yang kayak digambar. Nah jadi pin 13 ini di Arduino disambungin ke arah positif teman-teman. Ya gimana? Gimana Jaden? Oh ya, gas Itu dibikin yang di asli juga kan? Di apa? Dibikin yang di asli juga kan? Ya, kalau yang dunia udah nyata nggak cuma di Tinkercad. Kalau teman-teman udah download M-Block, nah teman-teman bisa langsung coba ya, di dunia nyatanya. Nah, kalau teman-teman masih belum download M-Block atau paketnya belum datang, nah teman-teman bisa coba di Tinkercad dulu. Kita simulasi dulu ya teman-teman ya. Nih, kalau yang udah punya langsung dicolokin aja nih dari pin 13 pakai kabel. Nah, teman-teman langsung colokin tuh ke positif ya. Positif sini. Jadi nyambung nih dari 13 ke positif. Nih, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah pada nyolokin belum? Nih, disamain aja kayak di gambar nih. Nah, jadi yang positif ini terus kemudian disambungin ke resistor. Resistornya di nomor 10 boleh ya, nomor 10 atau 9 atau terserah sih, teman-teman. 10 kalau misalnya di 10 nih, 10. Terus kemudian ada lampu LED yang panjang sama yang pendek. Nah, terus habis itu GND nyambung ke kaki satunya yang LED. Boleh dicoba ya, teman-teman ya. Nah, jadi kemarin teman-teman ingat nggak kalau kaki positif yang ada di lampu LED itu yang mana? Yang panjang apa yang pendek? Apa? Kaki positifnya di lampu LED, lampu LED. Yang panjang. Betul, yang panjang. Ya. Ayo, yang panjang apa yang pendek, Felix? Yang panjang. Iya, betul ya. Yang panjang ya. Jadi jangan lupa ya lampu LED. Ini boleh nyoba beneran? Boleh. Boleh nyoba beneran. Kalau Felix sudah punya apa tuh? Kalau udah punya breadboardnya sama Arduino-nya boleh coba langsung. Kalau misalkan, nah nanti kan kita ngoding nih. Nanti ngodingnya kalau misalkan belum punya M-Block, teman-teman bisa pakai Tinkercad dulu ya di sini. Oke. Nah, jadi lampu LED ya teman-teman ya. Jangan sampai kebalik.
yang panjang itu yang positif ya. Yang pendek berarti yang negatif. Jadi teman-teman di sini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik apa? Kira-kira kenapa? Gimana? Meledak. Betul. Paling apa tuh kalau misalkan listriknya gede itu nanti bakal bisa meledak ya, bahaya ya. Nah, jadi kalau misalkan listriknya kecil paling nanti cuman LED-nya mati aja. Tapi ya kan eman-eman LED-nya ya, sayang-sayang LED-nya ya. Jadi mati kan rusak jadi LED-nya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik nih. Nih, yang Kak, apa tuh? Ya gimana? kan kalau di Tinkercad itu kan ya itu kan ada yang lurus, ada yang bengkok. Yang bengkok Ya. itu pendek apa yang panjang? Nah, betul. Nah, jadi yang bengkok ini kan karena dia kan bengkok ya, berarti kan lebih panjang daripada yang pendek. Nah, berarti yang bengkok ini adalah yang positif. Gas. Oh iya. Yang pendek itu yang negatif. Yang negatif itu selalu nyambungnya ke ground. Ke apa tuh? Ke tanah ya, ground. Negatif gitu kan. Oke, sampai sini teman-teman udah pada nyambung, udah pada nyambungin? Kak, Ya, gimana? itu resistornya taruh di positif ya? Ya, betul. Resistornya taruh di positif. Nah, di positif sama di satunya di apa tuh yang sejalur sama yang kaki yang panjangnya LED. Jadi satu garis ini. Oke. Sip, Ini sip. kabelnya pakai yang mana? Kabelnya yang mana aja, warnanya atau Mister. apanya? Ya, gimana, Pandit? Ini kok punya Pandit, resistornya Pandit taruh Hah? di negatif kok masih bisa negatif? Oh, Panditnya taruhnya di mana? Di negatif Enggak, mana? yang di Arduino-nya Pandit ini yang lampunya Pandit yang di sini ini Hah? Pandit taruh Oh, iya, iya, resistornya iya. di negatif kok masih bisa? Bisa. Jadi Pandit ya. Pertanyaannya bagus ya Pandit ya. Jadi kalau misalkan resistornya ditaruh di kaki negatif, apakah bisa? Jadi resistornya kan ini kan nyambungnya ke positif ya. Kalau misalkan Mister tukar di kaki yang negatif, kira-kira bisa nggak? Nah, jawabannya bisa ya Pandit ya. Jadi resistor di lampu LED itu bisa dibalik. Jadi mau di kaki positif atau di kaki negatif pun nggak masalah. Jadi tetap bisa nyala Pandit. Bagus ya Pandit udah nyoba ya berarti ya. Iya. Sip, sip. Kak, Ya gimana? itu berarti LED-nya yang panjang yang ngadep ke resistor ya? Yang panjang yang ada ke resistor. Betul. Oke. Kak, kalau sudah semuanya. Oke, kalau udah semuanya nunggu dulu ya sebentar ya. Kalau Tigas mau langsung nyambungin ke apa tuh ke komputer boleh. Nanti harusnya kalau belum diprogram nanti bakal kedip-kedip itu lampunya. Bener nggak? Nanti coba dicek deh. Kak, tapi kan itunya Kan susah. golongannya. Seperti Oh, iya. ya. Ya, gimana tadi Jaden? Jaden sudah pernah nyoba Pak. Bisa ya? Awalnya. Kedip-kedip kan? Kayak gini ya, kayak yang Mister tunjukin ya, kedip-kedip gini ya. Iya. Nah, betul. Jadi itu tuh kayak program dari pabriknya teman-teman. Kalau teman-teman beli Arduino, pasti udah diprogram. Di programnya itu kedip-kedip. Jadi teman-teman kalau misalkan belum diisi program yang baru, nah nanti LED-nya bakal kedip-kedip kayak yang digambar nih, kayak yang di tempat Mister nih. Jadi kalau teman-teman jalanin, ini nanti bakal kedip-kedip ini teman-teman. Nah ini kan hidup, mati Kak, gitu ya. Ya gimana? kalau nggak salah, kalau biar nggak kedap-kedip, itunya 13-nya diganti ke 5V nggak sih? Ya betul. Kalau misalkan 13 itu kan pin yang bisa diprogram ya teman-teman. Nah kalau di 5V itu kan cuma kayak baterai. Betul. Jadi nanti nggak bakal kedip-kedip. Bagus Igas pertanyaannya. Kalau misalkan kita pindah ke 13 yang positifnya nanti ke 5 volt, nanti bakal nggak kedip-kedip. Oke, sampai sini teman-teman udah pada nyoba ya gimana? Kalau mau upload code-nya ke laptop gimana? Nah, oke, pertanyaan bagus. Jadi jadi udah download itu ya, udah download M-Block ya? Oke. Juga nyoba coding. Buat yang M-Block, teman-teman punya M-Block ini, teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik di bagian kiri sini ada add ya. Nah, teman-teman pencet add-nya. Nah, terus kemudian sini kan ada banyak nih. Ada M-Bot, X-Lite. Terus kan milih yang Arduino kan? Betul. Pilih yang Arduino Uno. Mana cari ya?
Nah, ini karena Mister udah ngambil. Nah, di sini nanti bakal muncul Arduino Uno. Nah, terus dibikin seperti ini ya, dibikin sorry ini coding yang rumit. Nah, nanti teman-teman bikin coding di sini, terus kemudian sebelum kita bisa ngupload codingnya, Jaden ya, dan teman-teman ya. Nah, di sini pencet connect dulu. Di bagian kiri bawah nih connect. Nah, connect ini tujuannya kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Biar nyambung. Betul, biar nyambung ya, seperti namanya. Jadi nyambungin apa kira-kira? Robotnya sama komputer. Betul, nyambungin si Arduino-nya sama komputer ya. Nah, terus setelah teman-teman pencet connect, nanti kan muncul gambar kayak gini nih. Ini kan belum nyambung nih, bingung kan? Robotnya nyambung kemana? Nah, pencet nih, show all connectable device. Nah, terus kemudian di sini kan ada pilihan banyak nih, ada COM4, COM5, COM3. Memang agak susah yang ini. Nah, teman-teman pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Nah, ini nanti kalau misalkan, ini tahu nggak COM4, COM5, COM3 itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu tuh colokan yang ada di komputer teman-teman. Nggak muncul ya. Oh, nggak muncul gimana, Jaden? Mbak, udah dicolokin kabelnya tapi nggak muncul. Oh, di ini, Jaden, pencet connect udah? Udah. Udah pencet connect, terus udah muncul gambar kayak gini? Udah. Terus yang show all connection ini udah pencet? Udah, nggak mau muncul. Oh, yang ini dipencet ada tulisannya nggak? Nggak ada tulisan connect, dilarang, nggak tahu. Coba nanti di screenshot dikirimin ke Mister ya. Tanya. Kalau gitu Jaden nanti bisa nyoba di itu dulu ya, di apa tuh namanya, di Tinkercad dulu. Nah, kalau misalkan ya gimana? Kok kalau Moses kalau pencet connect kok malah jadi M-Link. M-Link kayak gimana tuh? Jadi download M-Link dulu. Baru mungkin salah ininya. Ini udah dipencet Arduino Uno belum, Moses? Sudah ya, Arduino Uno. Terus pencet connect ini udah? Sudah di M-Link. Apa itu ya? Nanti coba di screenshot aja ya, Moses ya. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang udah bisa, teman-teman nanti di sini pilih salah satu di sini ya. Kalau misalnya di COM3 nih Arduino-nya. Jadi COM4, COM5, COM3 ini colokan USB-nya teman-teman yang ada di komputer. Kan nggak tahu ya kita colokan USB yang mana ya. Nanti kita coba-coba aja. Nah, COM3 ini kita connect, kalau udah bisa nanti bakal terkoneksi nih, bakal nyambung nih. Nah, karena tulisan connected ya. Nah, nanti sini teman-teman bisa upload programnya dari komputer ke Arduino. Ya, gimana? Semisal kalau itu nggak connect gitu gimana tuh maksudnya? Kalau kan beda-beda kan? Beda-beda apanya? Beda-beda itunya nggak tahu? Apa itu namanya buat connecting-nya? Oh, colokannya? Iya. Iya. Jadi gimana kalau misalkan ternyata nih, misalkan Igas milih nih, kayaknya yang ada di COM4 deh, ternyata kita konekin nih, kan tetap nyambung nih. Tapi ketika kita upload, nanti bakal error nih, kodenya nggak bakal bisa ke-upload, soalnya kan kita kan nggak nguploadnya di Arduino ya, kita nguploadnya entah di yang mana gitu kan. Nah, nanti bakal nggak jalan, error. Nih, kayak gini kan error. Tapi kalau udah berhasil nanti uploadnya jadi kayak gimana tuh gambarnya? Nah, kalau misalkan berhasil ya, ternyata Mister bener nih. Oh, ternyata udah di COM4 nggak bisa kan? Coba deh COM3, bisa nggak ya? Kalau misalkan kita coba, kalau misalkan kita upload, dan itu bener COM-nya, nah nanti bakal terlihat seperti ini teman-teman. Ini nanti bakal diproses kodenya, bakal ada loadingnya jalan. Kalau loadingnya jalan, nah ini bakal ada centang. Nah, terus nanti teman-teman di bagian layar Mister nanti bakal sesuai dengan program yang dibikin. Gitu, Igas. Nah, itu maksudnya ke situ gimana? Gimana tadi, Felix? Ini bahasan apa tuh login ke Tinkercad. Oh ya, ini kalau misalkan nanti mau ngupload pakai M-Block. Kalau gitu kita lanjut dulu ya, kita lanjut yang di sini ya. Ya, gimana? Itu kalau cara mau ganti programnya itu kan dipencet tombol itu dulu nggak toh? Tombol apa? Tombol yang di Arduino Uno itu loh. Oh ya, nggak perlu apa-apa, Igas. Jadi yang kalau Igas mau mencet yang di tombol yang merah ini ya, yang merah ini kan ya? Iya. Nah, ini tuh buat reset. Jadi kalau Igas misalkan punya program
lampunya nyala 5 detik, mati 5 detik, gitu kan. Nah, nanti ketika lampunya nyala nyala 5 detik terus mati selama 2 detik, terus Igas mau, aku nggak mau nungguin 5 detik, aku pengen segera nyala lagi, di reset. Nah, pencet yang merah ini. Jadi reset itu gunanya buat mengulang program dari awal. Gitu, Igas. Jadi nggak perlu dipencet, nggak apa-apa kok. Oke, kita Terus, lanjut ya. Ya, gimana? itu maksudnya ganti itu loh. Itu kan tadi kan udah diupload. Terus berarti udah masuk ke Arduino Uno-nya kan? Betul. Nah, terus kalau mau diganti, langsung diganti aja, terus nanti diupload lagi. Nah, betul, Igas. Jadi kalau misalkan Igas pengen ganti programnya, misalkan aku pengen nambahin perintah apa gitu, nanti teman Igas tinggal upload lagi aja. Oke, sip. Oke, buat teman-teman yang lain nanti kita bakal sampai ke situ kok. Nah, teman-teman sekarang udah bikin rangkaian kayak gini? Udah sampai? Ada yang belum? Felix belum? Di Tinkercad-nya belum, Mbak. Oh ya, di Tinkercad teman-teman boleh nyoba di Tinkercad ya, dicoba sama kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah nyambungin kayak gini ya, udah nyambungin 13 ke positif, terus habis itu ada resistor nyambung ke kaki sini. Nah, teman-teman sekarang kita bakal program nih teman-teman. Yuk kita bikin programnya nih. Nah, programnya gimana? Nah, teman-teman kalau buka Tinkercad atau di M-Block, tadi kan ada blok-blok kayak gini ya. Nih, ada read pin, ada read analog, ada read pulse, set digital pin, dan lain-lain. Nah, teman-teman cari yang set digital pin. Atau kalau di Tinkercad sini, ini kodenya kan udah ada ya. Teman-teman pencet di bagian kode sini. Nah, ini kodenya kan udah ada. Karena ini kan kita mau belajar, kita buang dulu kodenya. Kita hapus. Nah, terus kemudian set pin. Nah, ini teman-teman cari yang set pin yang di blok output warna biru. Nah, di sini ada set pin. Dipencet, ditarik ke kanan ya. Udah teman-teman sampai sini? Yang di Tinkercad? Belum. Belum ya? Oke, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman tadi pertama kalau udah jadi rangkaiannya, buka kode. Nah, terus kemudian harus sign in lagi nggak kan, Mister? Iya, sign in dulu di Tinkercad. Nah, terus kemudian teman-teman cari di output. Nah, terus kemudian ada tulisan set pin. Nah, ini teman-teman tarik aja dari klik gitu, ditarik ke kanan. Oke. Sampai sini. Tapi kenapa ya Mr. Tio? Kok tuh Arduino ID-nya bisa, tapi kok M-Block-nya nggak bisa? Nggak bisa gimana, Jaden? Oh, tadi nggak bisa keluar itu ya, connect-nya ya? Jadi mungkin di M-Block-nya ada suatu settingan yang salah, Jaden. Nanti kita cari apa masalahnya ya. Ya. Oke. Kak, ya gimana? Udah nyambung Kak yang di M-Block. Udah nyambung? Udah. Oke, sip. Nanti kalau Moses udah nyambung, nah Moses cari ini ya. Sebentar. Nah, ini kan kita dihapus dulu yang kode sebelumnya. Nah, terus habis itu Moses cari yang tulisan ini, set digital pin. Kita tarik ke sini. Kalau di M-Block ini ya pakai set digital pin ya. Kalau di Tinkercad tulisannya tadi set pin ini ya. Nah, terus kemudian teman-teman di sini kira-kira udah kebayang belum ini programnya buat apa? Nah, teman-teman kan di sini kan ada set pin ya. Pin itu kira-kira pin apa? Pin di Arduino ya, kan ada angka 0 sampai 13 ya. Kira-kira kita bakal milih angka berapa? Mister. 13, betul. Ya, gimana? Ini kok Pandit coba ngodingnya pakai M-Block. Terus Pandit udah show all connectable itu yang itu, tapi kok masih nggak bisa, kayak nggak ada itu COM-nya. Oh, COM-nya masih kosong, nggak ada sama sekali? Iya. Oh, gitu ya. Ya udah. Muter-muter terus. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Pandit coba pakai ini dulu aja, pakai apa tuh namanya? Buka di sini ya, di Tinkercad ya. Mungkin itu nanti ada suatu masalah. Ya gimana? Aku di itu aja, di Tinkercad aja dulu. Oke. Kalau misalkan masih bingung pakai M-Block nggak apa-apa, kita pakai Tinkercad dulu ya. Nah, kalau yang M-Block-nya udah bisa, kita pencet ini ya, set digital pin ya. Nah,
karena kita masanginnya di pin 13, berarti kita kasih angka di 13 nih teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, 13 ya. Nah, terus kemudian set to, ini kira-kira apa? High atau low? Kalau mau nyalain lampu kita high atau low? Hai. High, betul ya. Tinggi ya. Karena tinggi kan berarti kan ada listriknya. Kalau low itu berarti kan nggak ada listriknya ya teman-teman ya. Nah, kalau di Tinkercad, teman-teman cuman gini aja. Ini udah bisa nih teman-teman. Sekarang start simulation. Nah, yang terjadi apa? Lampunya nyala teman-teman. Nah, kalau di M-Block teman-teman gini doang. Kira-kira bisa di-upload bisa apa enggak? Nah, ini belum bisa soalnya kita harus tambahin. Ada event yang when Arduino starts up. Betul, event. Nah, jadi kalau Jayden udah tahu ya. Jadi di dalam ini kita harus tambahin event dulu. Tambahin when Arduino start up. Artinya apa? Tahu ya? Ketika Arduino nyala gitu kan. Nah, ketika Arduino nyala kita ngapain? Kita nyalain pinnya pin 13 ke angka high. Nah, kalau udah bisa, kita upload nih teman-teman. Kalau misalkan di M-Block ya, dilihat ya di tempat Mister ya, ini di kameranya. Ya, kalau ya. Thank you. Oke. Nah, kalau misalkan udah ke-upload, nanti teman-teman bakal ngelihat lampunya nyala doang kayak gini. Nyala doang. Oke, sampai sini udah pada bisa belum teman-teman? Ada yang masih belum bisa? Kalau mau diulang-ulang kan pencet repeat kan? Ya, betul. Nanti kalau misalkan mau diulang-ulang nanti ada bagian kontrol terus repeat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tadi kan high ya. High itu kan berarti kan nyala. Nah, kayak gini kan. Yang terjadi itu apa kira-kira teman-teman? Yang terjadi itu sebenarnya gini nih. Jadi lampunya dari pin 13 ini kan ada listrik ya. Kalau kita set high. Nah, ketika kita set high ini kan lampunya nyala. Nah, dia bakal nyambung ini teman-teman. Dari pin 13 listriknya kan aku mendapatkan perintah ternyata nih dari Gio atau dari Pandit atau dari Igas. Aku ternyata disuruh nyalain listrik. Berarti listriknya bakal nyala, bakal nyambung. Nah, listriknya jalan nih dari pin 13 nyambung terus habis itu ke resistor. Nah, sampai resistor, kemarin inget gak resistor fungsinya apa? Ada inget gak? Ada yang ingat fungsi resistor? Menghambat listrik. Menghambat listrik. Betul, Leo dan Jayden dan lain-lain. Nah, jadi menghambat listrik ya. 5 volt ini kan kalau buat lampu LED itu terlalu besar, teman-teman. Jadinya kita pakai resistor buat menghambat listrik kan. Jadi sampai sini diturunin nih melalui resistor nih. Listriknya jadi turun. Nah, terus habis itu masuk ke lampu LED. Nah, terus habis itu listriknya baru dibuang. Listriknya dibuang ke kemana? Ke ground. Nah, dibuangnya ke ground. Jadi gini jalannya ya teman-teman ya listriknya ya. Dari 5 volt jalan masuk resistor ke lampu LED. Nah, akhirnya LED-nya nyala. Nah, itu tuh tadi kalau kita program digital pin-nya high. Nah, kalau misalkan low, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Nah, kalau misalkan kita set low di sini apa yang terjadi? Bakal nyala. Betul, lampunya nggak bakal nyala ya teman-teman ya. Atau redup. Betul. Jadi kemungkinan antara redup atau nggak nyala sama sekali. Lebih ke nggak nyala sama sekali sih ya. Nah, coba kita buktikan ya di di program yang kita download, kita coba pakai M-Block nih. Kalau Mr. Set Low, lihat di kamera ya. Apakah lampunya mati atau tidak? Sebuah pembuktian. Tuh, lampunya mati kan ya. Berarti kan benar ya programnya ya. Jadi kalau misalkan kita low, berarti dia bakal mati, teman-teman. Nah, sekarang kita bakal belajar cara ngedip-ngedipin lampu, teman-teman. Di sini gimana caranya kita ngedip-ngedipin lampu ya? Sampai sini teman-teman udah pada nyoba di Tinkercad belum? Belum ya? Nah, jadi di dalam program pemrograman blok ini ada blok delay, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian kontrol ini ada tulisan wait atau delay. Delay itu artinya kira-kira ada yang tahu apa enggak? Oke, jadi kalau buat delay ini artinya dia menunggu dulu ya, teman-teman ya, menunggu waktunya dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian Tinkercad, di Tinkercad sini, teman-teman kalau di bagian kontrol ada tulisan wait.
teman-teman di sini? Wait. Nah, kalau di Tinkercad ini nggak begitu kelihatan sih, teman-teman. Di sini misalkan teman-teman pengen bikin kedip-kedip ya. Nah, caranya gampang ya. Tinggal dibaca dari atas ke bawah. Pertama kita nyalain dulu lampunya, kita high. Kemudian kita suruh tunggu 1 detik. Terus kemudian kita low lagi. Kita suruh tunggu 1 detik. Ketika kita jalanin, yang terjadi adalah, nah kedip ya, bakal nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Nah ini bakal berulang terus. Sampai sini teman-teman bisa dicoba nih teman-teman. Di Tinkercad-nya. Nanti kita lihat apakah benar dia bisa kedip-kedip apa enggak. Yuk dicoba. Ada yang udah bisa belum bikin lampu kedip-kedip? Nah, jadi di dalam Tinkercad ini ya teman-teman ya. Ini kan ada banyak banget pilihannya kan, ada set pin high, set pin ini tuh. Nah, teman-teman bisa kayak Lego. Tinggal tarik aja, nanti teman-teman bakal melihat ada program apa yang sudah dibuat gitu kan. Misalkan penasaran nih Gio aku pengen bikin. Mr. Tio sudah Ya gimana? Udah bisa? bisa. Sip. Yang lainnya gimana? Bisa tapi nggak cepet-cepet. Oh iya ya. Ups, lagi ada Zana. Sekarang teman-teman coba sendiri ya. Sekarang dibuat program kedip-kedip tapi 3 detik sama 1 detik. Jadi nyala 3 detik, mati 1 detik. Silahkan dicoba ya. Caranya gimana tuh? Apa? Dibikin nyalanya selama 3 detik, matinya cuma 1 detik. Gimana caranya tuh? Jadi coba dulu ya, ntar tempat misal lagi ada azan, bentar ya. Yang atas, yang high diganti 3. Gimana tadi Felix? Caranya yang set pintu high itu wait-nya 3 detik. Diganti apa? Bentar ya, sebentar. Ini pakai Tinkercad apa M-Block? Kalau Moses udah bisa kalau Moses udah bisa di M-Block-nya, pakai M-Block boleh. Oke. Kalau pakai M-Block kayak gini ya, teman-teman ya. Ditambahin blok repeat tulisannya. Tambahin blok forever. Bentar lagi azan nih, sebentar ya. Oke, sampai sini udah bisa belum teman-teman tadi? Nyalain 3 detik, matinya 1 detik. Caranya gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Yang atas ganti Pas weight itu weight 3 satunya diganti 3. Yang weight ini diganti 3. 3. Terus habis itu apa lagi yang diganti? Udah, oke. Kita coba ya. Apakah benar? 1, 2, 3. Oh iya benar ya. Mati 1 detik terus nyala 1 detik. Nah, jadi sampai sini teman-teman udah bisa program ya. Sekarang udah bisa program setidaknya lampu. Tahu lampu itu enggak teman-teman? Lampu di jalan ya, lampu merah. Nah, sebenarnya cara programnya gini teman-teman. Jadi teman-teman kan sering lihat kan ada lampu merah 60 detik. Nah, kayak gini. Terus jadi teman-teman setting nih lampunya nyala merahnya selama 60 detik. Terus kemudian matinya cuma selama 20 detik atau berapa detik. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan Mister pengen pindah nih. Aku nggak mau di pin 13, aku maunya pin 8. Pindahin dong, aku mau pindah ke pin 8. Kira-kira di programnya kira-kira apa yang perlu diganti, teman-teman?
Kalau Mister ganti pin 8, yang perlu diganti berarti ada yang bisa bantu nggak kira-kira? Set pinnya. Nah, betul. Set pinnya diganti apa? 8. 8 ya. Nih 8. Bisa ganti 8 nih. Ini apakah benar? Nah, ternyata benar ya teman-teman ya. Kalau misalkan pin ini buat mengganti pinnya teman-teman. Jadi misalkan kita ganti pin 8, berarti nanti ya udah kita bakal bisa pin 8. Kalau misalkan ternyata salah setting pin nih, misalkan pinnya di setting nomor 4 di programnya, kira-kira bakal nyala apa enggak? Kita coba ya, kira-kira bakal nyala apa enggak ya? Kalau misalkan settingnya pinnya salah nih, ternyata nggak bakal nyala ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita program, itu harus benar ya pinnya, nomor pinnya jangan sampai salah. Nah, kalau teman-teman pakai M-Block, nah teman-teman di sini ada blok perulangan teman-teman. Jadi di dalam pemrograman itu di sini teman-teman ada tulisan, ada 2 jenis program perulangan di dalam robot. Ada pengulangan, ada program iya dan tidak. Nah, kalau program pengulangan ini teman-teman, misalkan teman-teman mau bikin lampu LED kedip-kedip kan, itu kan berarti kan berulang ya. Nah, pertama hidup dulu lampunya, terus habis itu kita suruh tunggu 1 detik hidupnya. Terus kemudian kita suruh mati selama 1 detik. Nah, nanti bakal berulang terus. Nah, teman-teman di sini kalau di M-Block, teman-teman bakal ada kenal namanya blok selamanya sama blok ulangi. Kira-kira ini tahu nggak bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Ini kenapa kok ada blok selamanya, ada ulangi? Terus sini ada angkanya. Ada yang tahu? Nah, jadi buat yang belum tahu ya, jadi yang blok selamanya ini seperti namanya teman-teman. Jadi kita bakal ngulangin selamanya. Selama apa? Selama ya pokoknya selama Arduino-nya nyambung. Nah, dia bakal berulang terus nih. Nah, kalau misalkan ulangi, ini kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Betul, berulang sebanyak 10 kali ya. Nah, tergantung kita settingnya berapa kali. Nah, jadi misalkan lampu kedap-kedip kayak gini kan. Misalkan selamanya ya udah dia bakal kedap-kedip selamanya. Kalau misalkan 10 kali ya udah berarti kedip-kedipnya cuma 10 kali. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau program iya dan tidak, itu tuh kayak teman-teman misalkan dikasih pilihan nih teman-teman. Misalkan mau nggak Elia makan Krabby Patty? Mau nggak Elia? Mau ya? Mau dong. Elia misalkan makan, loh kok Elia jadi kecoa? Enggak ya, ini contoh ya. Nah, ini makan, nah akhirnya Elia kenyang. Nah, kalau misalkan di program itu jika makan atau jika maka dia bakal apa. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan Elia nggak mau makan, berarti ya udah akibatnya lapar. Nah, jika iya maka apa. Nah, kayak gini teman-teman, kita bakal coba di program ya. Nah, tadi teman-teman udah melihat ini kan. Kalau misalkan di Tinkercad teman-teman, di sini teman-teman mau pakai perulangan repeat 10 kali pun, ini nanti bakal berulang terus-menerus ya. Kalau misalkan teman-teman di Tinkercad. Nah, sorry. Ini ada yang salah. Kira-kira apa yang salah teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa kok ini lampunya nggak nyala? Karena Pinnya di 4. Karena 4. Betul, karena 4 ya. Harusnya berapa? 8. 8 ya. 8. Nah, kalau misalkan Mister kasih program kayak gini, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Ini 1. Nih lampunya bakal kedip-kedip ya. Sebanyak berapa? 7 kali. Itu tergantung bahwasanya mau tulis itu sampai 1 sekali, nanti kedip 1 sekali. Pinter Elia, bagus. Nah, tapi kalau di Tinkercad ya, di Tinkercad ini ternyata perulangan itu nanti bakal berulang selamanya teman-teman. Nah, jadi Tinkercad ini emang ya namanya program ya, jadi masih kurang bagus lah ya. Nah, ini nanti walaupun di setting 10 kali nanti bakal berulang terus-menerus. Nah, kalau di M-Block teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman pengen berulang 10 kali aja deh, jangan banyak-banyak. Nah, teman-teman di sini milih nih, ada tulisan repeat ya. Repeat 10 kali. Terus kemudian Mister masukin blok program yang kedip-kedip. Teman-teman bisa lihat di kamera ya, di kamera Mister ya. Nah, kira-kira
kalau misalkan Mister hitung ya berapa kali nyalanya ya. Mister upload ya, upload. Terus kemudian hitung nih berapa kali nih. Nih, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kan ya 10? 6, 7, 8, ya kan? 9. Nah, terus 10. Nah, nyala lagi nggak? Oh, ternyata dia berhenti di 10, teman-teman. Setelah 10, dia nggak mati lagi. Ternyata dia tetap nyala, teman-teman. Nah, sampai sini kira-kira bisa dimengerti nggak? Kurang lebih blok program ini. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kayaknya memang blok program ini agak susah ya, teman-teman. Ya, soalnya kita program. Nah, tapi kalau teman-teman udah sampai jago, nanti teman-teman bisa bikin kedip-kedip banyak lampu. Nah, misalkan sekarang misalkan kita mau nambah 1 lampu lagi, kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa nambahin 1 lampu lagi nggak? Misalkan Mister mau nambahin 1 lampu lagi nih LED. Nah, terus habis itu diputar. Warnanya nggak mau merah, misalkan Mister maunya hijau. Nah, terus kemudian kita mau bikin 2 lampu yang kedip barengan, teman-teman. Jadi teman-teman, nih, jadi yang kaki negatif ya, kaki negatif itu nyambung di mana, teman-teman? Ingat nggak? Kaki negatif tuh nyambungnya ke ground ya, selalu nyambung ke ground ya. Kita kasih warna hitam biar ada tandanya. Nah, terus kaki yang panjang, misalkan Mister mau nyambungin ke pin berapa ya? Pin 7 deh, pin 7. Bukan pin 7. Terus kita kasih warna biru. Nah, kemudian kita program nih, teman-teman. Terus kita program supaya yang nyala tuh bukan cuma pin 8, tapi juga pin 7. Sekarang kita masukin nih, teman-teman. Kita masukin pin, tambahin 1 lagi. Kita kasih pin 7. Terus kemudian yang satunya Mister tambahin lagi di bawah. Nah, ini diganti pin 7 juga. Ini diganti low. Nah, sekarang yang terjadi, teman-teman, sekarang yang nyala 2 lampu ya, teman-teman. Tapi kira-kira ini udah benar belum? Apakah ada yang salah? Teman-teman, dan nanti bisa itu juga ya, bisa nyalain lampu. Yang satunya misalkan pengen kedip, yang satunya pengen nyala, yang satunya pengen mati. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak di programnya? Jadi Mister pengen nih, yang di pin 8 nanti lampu merahnya nyala, terus habis itu lampu hijaunya mati. Nah, terus habis itu 1 detik kemudian kebalikannya, lampu hijaunya nyala, lampu merahnya mati. Kira-kira di program ada yang tahu nggak gimana caranya? Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman pengen naruh lampunya seperti yang satunya kedip, yang satunya mati, satunya nyala, yang satunya mati, yang satunya high di sini, teman-teman. Nah, satunya di sini berarti dia ada yang tahu? Berarti low ya. Nah, kemudian di sini kebalikannya nih. Karena kalau di sini low, berarti yang di sini high. Kalau misalkan kita jalanin, teman-teman, nanti teman-teman bakal bisa ya kayak gini. Nah, gantian ya. Gantian ya. Yang satunya mati, yang satunya menyala. Sekarang teman-teman silakan dicoba program yang kayak gini ya, teman-teman. Dicoba di Tinkercad-nya boleh, di M-Block-nya boleh. Nyoba apa? Nyoba ini nih, yang kayak, jadi yang satunya merahnya nyala, terus lampu hijaunya mati. Nah, sementara lampu hijaunya yang ketika lampu hijaunya nyala, lampu merahnya mati. Nah, tapi teman-teman, di sini masih ada 1 yang kurang. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalkan dia nyambung ke 7 langsung, lampunya gimana? Ada satu komponen yang kurang. Apa itu? Ada yang tahu nggak? 1 komponennya apa? Ada yang buat menghambat listrik. Apa namanya? Resistor. Nah, betul, resistor ya. Jadi ada
kita perlu pakai resistor di sini teman-teman. Nah, cara masangnya gimana? Cara masangnya, misalkan teman-teman mau dimiringin gini resistornya boleh. Nah, jadi yang lampu birunya nggak langsung ke kaki yang negatif, tapi kita melalui resistor dulu. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini nanti lampunya bakal aman ya, nggak bakal rusak ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman, ini nanti Mister bakal kirimin di grup buat gambar ini. Silahkan dicoba. Di M-Block-nya juga boleh. Nanti kalau di M-Block teman-teman juga sama aja cara settingnya. Nanti kita bakal set pin nomor 12 misalkan. Terus kemudian di sini kita set pin nomor 12 juga. Di sini high low, sini high low. Nah. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, jadi nanti teman-teman ya, jangan sampai di rumah kalau udah selesai ini, teman-teman silakan coba pakai M-Block ya teman-teman. Karena kita nanti bakal nyoba langsung pakai Arduino-nya. Nah, jadi teman-teman silakan di-download M-Block-nya. Terus kemudian, kalau misalkan, jangan lupa ya, jadi pertama kali M-Block, kita download M-Block, terus kemudian kita pencet yang add di kiri bawah ini. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya Arduino Uno. Cara cari yang namanya Arduino Uno. Kalau udah ketemu, teman-teman di sini pencet yang connect. Nah, kemudian pilih yang show all connectable device. Nah, kemudian di sini ada bagian COM1, COM3, COM4, COM5. Nah, di sini milih salah satu aja. Nah, kemudian teman-teman ya gimana? Felix? Ini udah open web. Websitenya M-Block terus ngapain? Oh ya, kalau teman-teman udah buka M-Block ya. Terus kemudian di sini teman-teman download yang PC version. Nah, kalau misalkan punya Felix apa Mac apa Windows? Kalau Windows nanti download yang Windows, kalau Mac nanti download yang Mac ya. Ya gimana? Kalau di web aja bisa nggak? Nah, kalau di web nanti Mister belum coba, tapi nanti kayaknya nggak bisa diupload langsung ke itu deh, nggak bisa diupload langsung ke apa tuh namanya, ke Arduino-nya. Oh iya. Tapi nanti Mister coba dulu ya. Kalau misalkan bisa, kita bisa pakai yang web. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman? Setelah udah download M-Block apa? Gimana tadi, Felix? Kalau udah download M-Block ngapain? Nah, nanti diinstal tuh M-Block-nya. Jadi M-Block-nya diinstal, nanti dibuka. Nah, nanti bakal bentuk kayak gini, kayak gini, Felix. Oke. Nanti kalau misalkan udah, nanti Mister bakal kirimin nih di gambar ini di grup. Nanti kalau misalkan masih ada masalah, misalkan belum bisa connect Arduino. Nah, nanti dilaporin ya. Kalau misalkan teman-teman udah nyambungin Arduino ke komputer, tapi dikonekin ternyata kok masih belum bisa. Nah, misalkan udah dikonekin nih sampai sini nih. Kok masih belum bisa, Mister? Di-uploadnya. Bisa di-upload ya. Nanti bisa dilaporin ya di grup permasalahannya kayak gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kira-kira? Nggak ada ya? Oke, mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan lagi. Oh ya, tadi yang like-nya belum dapat siapa ya, teman-teman? Priscilla ya kalau nggak salah ya? Atau siapa ya? Priscilia. Nanti buat teman-teman yang lampu LED-nya belum dapat atau belum lengkap di paketnya, nanti bisa laporan di grup ya. Nanti ada Kak Izan, nanti Kak Izan bakal bantu. Oke, sampai sini aja teman-teman mungkin. Kalau gitu, terima kasih buat hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan ya teman-teman ya, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah. Kalau gitu teman-teman, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyain di grup. Nanti Mister bakal bantu. Oke, sekian aja dari Mister ya. Semoga bermanfaat dan selamat siang teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.
Thank you, Mr. Bye. Ya, sama-sama. Dadah, bye-bye. Buat yang nanti LED-nya belum dapat bisa dilaporin ya. Dadah. Kalau begitu, Mister juga izin live dulu ya. Selamat siang.